Selamat berjumpa kembali dalam kelas literasi keuangan dan investasi. Dalam sesi kali ini kita akan membahas dua strategi investasi yang paling umum, yaitu aktif dan pasif. Dan kita akan punya beberapa sasaran. Yang pertama, saudara bisa menjelaskan ya, apa yang disebut dengan active investing, apa keuntungannya dan juga keterbatasan atau kerugiannya. Demikian juga untuk passive investing, apa keuntungannya dan apa keterbatasan atau kekurangannya. Yang ketiga, kita akan akhiri dengan 4 strategi investasi yang terbaik untuk investor pada umumnya, termasuk saudara-saudara peserta kelas ini. Tentu kita semua boleh punya pilihan masing-masing ya dengan konsekuensinya. Tapi saya ingin memberikan rekomendasi ya bagi Anda yang mengikuti kelas ini, dan itu akan diberikan di bagian terakhir nanti, 4 strategi investasi yang menurut saya terbaik ya bagi para investor. Baiklah, sebelum masuk ke apa itu aktif atau passive investing, kita harus mengerti dulu apa yang disebut dengan efficient market. Apa itu artinya sebuah market atau sebuah pasar modal dalam hal ini yang efisien. Efficient market ini ada sebuah hipotesis ya yang disebut efficient market hypothesis. Jadi sebuah dugaan ya yang mengatakan demikian, bahwa seluruh harga di market, harga saham di pasar itu adalah refleksi dari seluruh informasi yang tersedia bagi semua investor. Ya, jadi semua informasi yang bisa diperoleh baik dari laporan keuangan, berita-berita, kebijakan pemerintah, ekspor impor, kenaikan harga bahan baku, naik turun ekonomi, semua informasi itu sebenarnya sudah direfleksikan di harga. Jadi tidak ada gunanya gosip ya. Wih, ini lagi naik, ini lagi turun. Ini ada kemungkinan bakal naik. Tidak. Karena semua informasi itu sudah difaktorkan di harga sekarang. Jadi kalau ada potensi misalnya penjualan batu bara naik akan bagus ke depan, itu sudah masuk di harga sekarang. Jadi jangan beli sekarang dengan harapan wah karena harga batu bara akan naik, maka saham batu bara nanti akan naik. Terlambat karena itu sudah difaktorkan, ya. Itu yang disebut dengan seluruh informasi sudah priced in, istilahnya sudah dimasukkan di harga. It is already priced in dalam harga. Jadi efficient market hypothesis adalah sebuah dugaan atau sebuah hipotesa yang mengatakan bahwa seluruh informasi di market itu sudah direfleksikan di harga. Nah, dengan demikian, kalau efficient market hypothesis ini benar, maka semua harga di market itu wajar. Tidak ada yang disebut undervalued atau overvalued stocks. Nggak ada yang kemurahan, nggak ada yang terlalu mahal. Semua sudah wajar. Karena informasi yang ada itu sudah dimasukkan di dalam harga yang berlaku di market at any point of time. Ya, seperti itu. Nah, dalam kenyataannya tentu namanya juga masih hipotesa. Hipotesa ini masuk akal, tapi belum bisa dibuktikan. Bahkan mungkin tidak akan pernah bisa dibuktikan. Karena untuk mengukur apakah informasi itu sudah dimasukkan di harga, itu ada beberapa kemungkinan ya. Berapakah harga yang merefleksikan harga yang wajar? Nah, dalam menentukan harga yang wajar ini pun kita bisa saja salah ya ketika memfaktorkan semua informasi. Jadi hipotesa ini nggak bisa dibuktikan bukan karena salah, tetapi karena untuk menghitung yang wajarnya itu persisnya berapa angkanya, ya bahwa kalau informasinya katakan seluruh informasi yang ada itu himpunan X ya, seluruh informasi yang ada itu berada dalam himpunan X dan semua investor dapat informasi dalam himpunan X itu, kita semua udah dapat semua informasi yang sama. Sebenarnya harga yang wajarnya persisnya berapa sih? Nah, kalau kita memang bisa tahu persis angka itu yang benar dan tepat, yang objektif, tidak subjektif, maka kita bisa bandingkan dengan harga yang di pasar. Oh, ini selisih-selisih, berarti market nggak efisien. Nah, permasalahannya bagaimana kita tahu ya harga yang wajar itu, karena itu selalu ada unsur subjektivitas dari investor di sana. Berapa diskon rate yang tepat, ya, proyeksi ke depan,
ya, berapa growth dari free cash flow perusahaan. Jadi ini bukan salah, tapi belum bisa dibuktikan. Ya, tidak bisa dibuktikan tepatnya, ya. Jadi kita juga mengamati selain itu, selain bahwa secara teknis tidak bisa dibuktikan, ada unsur subjektivitas di dalamnya, ada saatnya juga kita mengamati investor itu jelas-jelas bertindak bukan karena lihat laporan keuangan, lalu buka kalkulator, buka Excel, dihitung berapa value wajarnya. Kita melihat seringkali investor bergerak bukan berdasarkan informasi, tapi dari emosi. Mungkin misalnya lagi takut, lagi fear, harga-harga turun maka dia jual semua sahamnya. Ya, ketika harga turun dia malah lepas harganya. Ya, itu membuat mungkin market jadi nggak efisien. Bisa saja kan? Ya. Kemudian rakus, ya, orang-orang bilang, "Weh, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini." Orang semua ikut-ikutan. Kemarin gue beli ini untung. Kemarin gue beli ini untung, ke depan akan lebih untung. Jadi dua emosi yang paling besar di market itu fear and greed. Ya, fear lawannya greed, ya. Jadi orang ketika terjadi bubble misalnya, orang pada rakus, ikut beli semua. Dan jelas mereka nggak buka kalkulator dulu, nggak ngitung dulu faktor fundamentalnya kayak apa, prospek perusahaannya, hanya ikut-ikutan. Itu jelas-jelas faktor emosional kita amati, dan sering juga mungkin beberapa dari kita pernah melakukannya. Jadi kalau dikatakan apakah market betul-betul efisien, ya ini kalau menurut saya pribadi, dalam jangka panjang market tuh efisien, ya. Potensi perusahaan itu diberikan harga yang tepat, ya. Potensi pertumbuhannya itu akan kembali ke nilai yang wajar. Ya, saham mungkin pernah bubble, tapi nanti akan pecah dan kembali ke yang wajar. Sebuah saham mungkin harganya pernah jatuh di bawah nilai sesungguhnya, tapi juga nanti akan kembali. Nah, jadi dalam jangka panjang, everyone gets what she or she deserves. Ya, jadi kalau saya pantasnya dapat 10, ya dapat 10, tapi jangka panjang, kadang-kadang mungkin 9 atau 11 begitu. Ya, jadi itu efficient market hypothesis. Nah, baru kita bicara tentang bedanya aktif dan pasif. Ya, dalam tabel di bawah ini, saya taruh aktif di sebelah kiri, kolom paling kiri, ini strategi aktif, di sana yang ekstrem kedua pasif. Di tengah-tengah ada Warren Buffett, ya, saya sebut gayanya Warren Buffett sendiri. Ya, karena dia agak mix di antara keduanya. Ya. Kita akan lihat dari dua faktor. Portfolio sahamnya. Yang disebut dengan active investing itu adalah memilih beberapa saham tertentu. Jadi tidak mau diversifikasi dengan cara membeli sebanyak mungkin saham. Dia akan memilih. Demikian juga Warren Buffett. Dia bisa mengalahkan market karena dia menurut dia ya tidak ada gunanya beli rata-rata. Karena kalau beli rata-rata semua dibeli ya dapatnya nilai rata-rata. Dia memilih saham. Sedangkan passive investing itu well diversified, ya. Kita beli banyak jenis saham karena kita tidak perlu memilih. Jadi ada proteksi terhadap ignorance. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu. Kita nggak bisa hitung semua. Kita nggak bisa baca semua informasi. Jadi mungkin daripada miss, lebih baik saya beli semua saham yang ada dan dapat rata-ratanya saja. Sudah happy. Dan juga kalau kita sudah belajar dalam sesi sebelumnya tentang diversifikasi, diversifikasi itu mengurangi semua yang disebut unique risk. Ya. Itu dari kriteria pertama portfolio. Jadi aktif, milih-milih saham, stock picking, demikian juga Warren Buffett. Ya, passive investing, enggak, dia beli yang banyak. Dari segi waktu, time horizon, active investing ini namanya juga aktif. Biasanya rajin jual beli saham. Ya, hari ini beli, lusa dijual, 3 hari lagi dijual, seminggu lagi dijual, atau bahkan dalam hari yang sama, pagi beli, sore beli, day trading. Short term. Warren Buffett bedanya, dia tidak mengikuti cara seperti itu. Dia memilih perusahaan dan membelinya seperti membangun sebuah usaha. Dia bilang kalau saya membuat sebuah restoran atau membeli sebuah pertanian, ya saya beli pertanian itu untuk mendapatkan free cash flow dari usaha tani itu, farming itu. Ya, bukan untuk dijual lagi sahamnya. Ya, bahkan dia bilang saya nggak peduli kalau sahamnya juga bursa tutup,
Toh saya dapat perusahaan yang tambah besar kan. Misalnya saya beli sebuah farm. Kalau farmnya itu bertambah besar, I don't care apa yang terjadi di market. Ya, jadi dia nggak mau jual beli, dia long term. Karena menurut dia membeli saham itu adalah membeli sebuah perusahaan, membeli sebuah usaha, seperti membangun sebuah usaha baru, berinvestasi pada sebuah bisnis. Buat dia beli saham adalah beli bisnis, bukan untuk menjual belikan kertas kepemilikan, ya, bukan untuk diperjualbelikan. Buat dia ngapain gitu ya. Nah, kalau passive investing, nah itu long term, buy and hold biasanya. Kita beli banyak, kita simpan untuk jangka panjang. Ya, jadi Warren Buffett ini mix ya. Kalau sahamnya dia suka milih, nggak mau beli semua, tapi untuk jangka waktunya dia seperti pasif, ya. Jadi kalau untuk portfolio mirip aktif, tapi untuk jangka waktu dia mirip pasif. Nah, filosofinya orang yang mengikuti active investing itu percaya market itu nggak efisien. Ada orang-orang yang bertindak bodoh karena ada fear dan greed, ada emotional factor. Jadi harga-harga itu tidak selalu mencerminkan nilai wajarnya. Ada saat-saat investor bertindak foolish, misalnya overprice, mau beli saham yang harganya kemahalan. Ya, saat itu active investor akan jual. Oh, ini orang-orang bodoh nih mau beli kemahalan, saya lepas. Nah, ada saatnya orang ketakutan, jual di harga terlalu murah. Pada saat itu active investor beli. Karena menurut dia harganya nggak wajar. Berarti ada faktor emosional. Kalau menurut orang-orang yang percaya passive investing, nggak usah pusing deh. Ya, kalau kita ngomong jangka panjang, semua harga itu sudah wajar mencerminkan prospek perusahaannya. Dan dia nggak mau cari-cari kapan itu salah harganya. Oh, ini kemahalan, ini kemurahan. Capek bener katanya ya. Kadang kemahalan, kadang kemurahan. Kalau dilihat jangka panjang kan stabil, betul-betul disesuai harga wajarnya. Ngapain kita cari kapan kemahalan, kapan kemurahan? Udah simpen jangka panjang. Dia percaya seluruh informasi pada akhirnya tercermin di harga. Ya, berarti ini penganut efficient market hypothesis. Saya cenderung percaya ini kalau jangka panjang ya. Ya, dalam jangka panjang orang tuh jadi rasional gitu ya. Ah, ngapain ya? Contohnya mungkin pengalaman pribadi saja ya. Saya pernah jual beli dan kadang rugi, kadang untung, lalu saya merasa lelah ya, dan tegang karena harus monitor harga terus. Jadi kalau aktif investor kerjanya di belakang monitor atau buka-buka HP terus, harga naik apa turun ya? Terus mau jual atau beli. Saya pernah juga melakukan hal itu ya untuk misalnya Bitcoin ya, bukan dalam saham ya, Bitcoin atau aset lain. Tapi saya bilang, wah ini nggak tipenya saya nih ya, jadi lebih baik jangka panjang itu kadang menang kadang kalah, ya sudah beli yang aman yang benar ya, bahwa jangka panjang ya harga wajar itu mencerminkan informasi prospek perusahaan tersebut atau aset tersebut gitu ya. Jadi jangka pendek ya ada benernya, kadang-kadang nggak efisien, tapi jangka panjang kalau Anda nggak punya waktu untuk mencari-cari dan kadang sering salah juga, lebih baik yang sudah pasti benar jangka panjang. Everyone gets what she or he deserves. Itu filosofi saya ya. Jadi ini lebih pada filosofi, bukan satu benar satu salah, pilihan orang lah. Ada yang lebih suka yang kiri, ada yang suka yang kanan, nanti kita lihat hasilnya bagus yang mana. Ya, tapi ini pilihan lebih pada style ya. Kalau saya percaya banget ya apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi kalau sebuah perusahaan kinerjanya bagus, mungkin hari ini belum menuai, orang belum melihat ya, belum memberikan harga yang tepat, masih under value, tapi akhirnya nanti akan the right value, harganya akan benar. Ya, jangka panjang semua orang menuai apa yang dia tabur. Ya, itu kan lebih pada belief ya. Itu yang saya belief, jangka panjang loh. Ya. Baik, kita setelah pendahuluannya seperti itu, kita bisa membahas dengan lebih mudah apa yang disebut strategi aktif. Active investing itu artinya upaya memilih beberapa saham tertentu saja, istilahnya stock picking, dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih baik dari rata-rata atau indeks. Ya, nggak mau beli semua lalu ya kita hitung rata-ratanya tahun ini semua saham kalau dihitung rata-rata naik 10%, maka saya happy untuk dapat 10%. Nggak demikian ya.
Orang yang active investor pengennya 13 gitu, di atas 10% ya. Karena saya milih yang bagus-bagus saja, itu cita-citanya. Bahasa lainnya adalah beating the market. To beat itu mengalahkan ya. Beating the market is their goal. Ya, jadi mendapat hasil yang lebih baik dari indeks, bahasa lainnya apa? Beating the market ya. Nah, selisihnya dari indeks disebut alfa. Jadi kalau katakan market dapat 10%, saya dapat 13, itu alfa 3% gitu. Nah, selain memilih beberapa saham saja, ya tadi saya katakan dia suka jangka pendek ya. Para investor aktif ini juga memprediksi saat yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Ya tentu membeli pada saat undervalued, harganya di bawah nilai wajarnya, dan menjualnya saat overvalued, harganya di market tuh lagi mahal ya, di atas fair value-nya, nilai wajarnya. Ya, jadi ini terus di depan monitor seperti ini, mantengin harga terus siang malam ya. Kalau di komoditi itu malam masih bisa. Kalau di saham Anda bisa juga berinvestasi di luar negeri misalnya ya. Jadi siang kerja, malam masih kerja juga, melihat market di tempat lain ya, seperti itu. Nah, strategi ini adalah kebalikan dari diversifikasi. Ya, kalau pasif investor kan beli semua. Ya, kalau ini dia nggak mau mencari optimum risky portfolio. Ya, kalau Anda lihat Efficient Frontier, dia nggak mau mencari yang paling kiri yang ada di garis itu. Bahkan dia nggak mencari juga rasio antara expected return dibandingkan dengan risknya. Ya, active investor ini nggak penganut itu. Biasanya dia hanya mencari expected return yang tinggi. Risiko tinggi juga nggak apa-apa. Padahal expected return dibandingkan dengan risikonya mungkin sudah tidak sebanding lagi. Ya, karena mereka nggak punya ukuran risikonya biasanya. Kadang-kadang hanya melihat expected return-nya berapa. Potential risk-nya nggak dilihat lagi. Itu ciri-ciri active investor biasanya. Ya, hanya melihat satu. Padahal kita belajar Sharpe ratio, di mana kita lihat excess return, ya, expected return dari sebuah investasi dikurangi risk free, berapa on top of risk free dibagi dengan risiko. Itu selalu filosofi, harus sebuah rasio. Kita nggak hanya lihat expected return-nya saja atau lihat risikonya saja, tapi perbandingan. Ya, Sharpe ratio itu perbandingan antara expected return dengan risiko. Kita pengen yang paling maksimal. Nah, itu kita sudah belajar dalam sesi sebelumnya, ada yang disebut optimum risky portfolio. Dengan menggabungkan banyak aset di market, kita bisa mengurangi unique risk ya, sehingga ketemu yang namanya efficient frontier. Dan ada satu titik yang optimum untuk seluruh investor sebenarnya. Itu adalah optimum risky portfolio. Ya. Nah, kita akan bahas itu di saat membahas pasif ya, tapi ini kebalikannya. Stock picking tujuannya beating the market. I want to beat the market. Caranya selain stock picking juga timing. Ini istilahnya timing ya. Kalau yang nomor 3 ini menentukan waktu itu istilahnya timing the market. Jadi cirinya active investor, they want to beat the market by stock picking and timing the market. Nah, itu. Nah, contohnya stock picking ini yang paling berhasil namanya Warren Buffett. Walaupun dia sebenarnya in between. Warren Buffett ini nggak pure active investor, karena dia kalau dikatakan active investor ya nggak juga, karena dia nggak jual beli, ya nggak rajin, dia nggak timing the market, tapi dia stock picking. Nah itu ya. Jadi Warren Buffett ini dia bilang dia bisa pisahkan winners dari losers. Ya ngapain kita beli perusahaan yang jelek, beli aja yang bagus. Nah kita bisa beating the market bukan karena membeli indeks, tapi karena membeli saham tertentu yang ada dua jenis kalau menurut dia. Yang pertama, harganya murah dibandingkan nilai wajarnya, ditandai oleh indikator price to book value. Kalau Anda ingat ya, bisnis restoran si A yang dalam beberapa sesi sebelumnya, dia injek uangnya sendiri 500 juta untuk bikin restoran, pinjam dari bank 500 juta, maka book value ada 1 miliar tuh, uang yang ditanamkan di bisnis restoran. Katakan ya, contoh aja, seluruhnya dibelikan aset properti ya, aset properti dan barang-barang untuk restoran itu. Lalu
somehow mungkin market melakukan valuasi free cash flow, kan multiple dari free cash flow yang terlalu rendah. Ya, dalam contoh sebelumnya pernah juga meskipun book value 1 miliar, market value-nya bisa cuma 720 juta kalau saya nggak keliru ya dalam contoh sebelumnya. Berarti market value itu kan kelipatan dari free cash flow. Nah, dalam contoh waktu itu kalau saya nggak keliru, free cash flow-nya hanya 80 juta rupiah. Lalu value dari company itu 9 kalinya. 9 kali 80, 720 juta. Dan dari 720 juta itu, yaitu adalah enterprise market value. Di dalamnya ada debt value, 500 juta. Berarti tinggal 200 sekian juta, ya 220 juta nilai equity-nya. Padahal nilai equity yang awal diinjek dalam bentuk barang itu ya sudah dikonversi jadi barang 500 juta. Nah, Warren Buffett logikanya begini, kalau dijual ya barang-barangnya saja sudah nilainya 500 juta. Dia berpikir gitu, kan ini uang yang betul-betul physically jadi barang fisik di restoran itu value-nya, book value-nya aja udah 500 juta. Sedangkan karena free cash flow-nya masih jelek, ya kita beli di harga 220 juta equity-nya. Jadi barang 500 juta sedang diperjualbelikan di market di harga 220 juta. Berarti aman menurut dia. Kalaupun saya beli dan free cash flow-nya ternyata nggak naik-naik, ya, nah, maka ada keamanan ya, ada margin for error gitu. Ya, dia cari sesuatu yang cukup aman, safety margin istilah dia. Jadi kalaupun sampai perusahaan ini jeblok, kan dijual barangnya masih ada 500 juta. Nah, itu yang disebut price to book value yang rendah, artinya di bawah 1. Ya, kalau rasio antara 220 juta tadi equity dibagi dengan 500 juta itu kan hanya berapa ya? 40%-nya gitu, 44% ya. Ya, berarti jauh di bawah 1. Kalaupun barang-barang ini dijual katakan dengan diskon ya 500 juta tadi didiskon jadi 400 juta ya. Karena udah pernah dipakai misalnya. Ya, itu kan masih untung. Berarti saya belinya cuma 220 dapat barang 400. Tentu tujuan dia bukan untuk mencari barang yang murah saja, tapi yang memang valuasinya salah. Dalam arti misalnya gini, memang hari ini untungnya free cash flow si restoran tadi itu masih 80 juta. Sehingga valuasinya kali 9, 720 juta. Tapi Warren Buffett akan membaca seluruh industrinya kayak apa, lagi bertumbuh apa enggak, industri restoran, kafe misalnya. Lalu dia cek menunya si perusahaan ini, chefnya siapa, manajemennya seperti apa, pelanggannya siapa saja, laku apa enggak. Dia sampai sedetil itu dia bikin perhitungan. Menurut dia hari ini 80 juta oke. Tapi mungkin tahun depan ini sudah bisa double. Sehingga yang tadinya atau triple bahkan ya, yang tadinya 220 juta itu ya akan jadi 3 kalinya karena free cash flow-nya nggak jadi 80 juta lagi, naik 3 kalinya. Itu karena dia melakukan riset. Ya. Jadi kalau dia lakukan riset, dia bilang ini nilai wajarnya sebenarnya 3 kalinya, 660 juta. Tapi sekarang sedang dijual cuma 220 juta. Faktor kedua, book value-nya 500 juta. Ada apa-apa? Kalau hitungan saya salah, nggak tercapai yang 660 juta tadi, ya, nggak kejadian gitu. Ya, equity-nya harusnya bukan 220 nih hitungan dia. Ya, karena perhitungan free cash flow dia lebih baik gitu. Kan bisa dijual juga, nanti juga harganya masih di bawah book value-nya. Nah, seperti itu logikanya dia. Ini yang disebut dengan value investing. Ya, mencari perusahaan yang book value-nya ya lebih tinggi daripada market value-nya. Jadi market value-nya sedang ada di bawah book value-nya. Jadi ada apa-apa kalau dijual barang-barangnya juga masih lebih mahal daripada nilai bisnisnya. Ya, jadi ekuitas sedang market value equity-nya sedang dijual lebih murah daripada book value. Tentu bukan hanya cari barang murah tujuannya. Sekali lagi ya, saya jelaskan. Value investing bukan cari hanya barang murah, tapi yang sebenarnya punya prospek juga. Yang free cash flow-nya juga sebenarnya akan bertumbuh. Ya, sehingga tujuan utama sebenarnya adalah mencari yang value-nya
jauh di atas book value. Pada akhirnya mereka percaya nilai wajarnya jauh di atas book value. Ya, tentu mereka bukan hanya mau membeli lalu dijual di keteng gitu ya. Beli perusahaan yang kemurahan terus dijual, kan dapat book value-nya. Enggak. Target mereka bukan untuk mendapatkan book value. Ya, jadi nanti price-nya misalnya sekarang kayak tadi ya 44% price book value, lalu nunggu nanti dijual sampai jadi 100% book value. Ya, sekarang kan masih 44%. Masih di bawah nilai buku. Ditungguin nanti pas satu dilepas, bukan begitu. Mereka percaya nilai wajarnya itu mungkin bisa sampai 2 kali dari book value-nya, 3 kali dari book value-nya. Cuma orang-orang belum melakukan riset. Ya itu. Jadi tujuan mereka hanya bukan beli yang 0,5 dijual 1 gitu, enggak ya. Mereka percaya nilainya harusnya 2, tapi sekarang dijual sedang 0,5 gitu. Itu yang disebut value investing. Oke? Strategi yang kedua ya, nggak hanya value investing ya, yaitu growth, di mana dia belinya nggak murah, harganya memang wajar, tetapi growth-nya masih lebih bagus daripada yang diasumsikan orang. Contoh ya, kalau restoran tadi, kalau saya nggak keliru ya, saya nggak terlalu persis hafal ya angkanya, tapi katakan price book value-nya sudah di atas 1. Berarti market value atau price value-nya, price atau market value itu sudah di atas dari book value. Dan menurut Warren Buffett ini masih bisa bertumbuh, ya masih ada peluang ke depan untuk masih lebih bagus daripada itu. Nah, jadi dia bukan beli yang murah, harganya sih wajar sekarang, tapi bisa bertumbuh melampaui rata-rata bisnis lain. Nah, ini disebut growth investing. Warren Buffett di awal karirnya, ya ketika dia menjadi besar, dia hampir semuanya hanya menganut value investing. Cari yang ini punya potensi tapi masih terlalu murah. Hampir semua saham-saham yang value investing ini bukan perusahaan besar. Adalah perusahaan yang sedang atau masih kecil. Nah, sekali lagi ya, di awal karirnya Warren Buffett, dia hampir seluruh uangnya itu berasal dari value investing ini. Kekayaan dia yang hebat itu dari value investing ya. Jadi strategi dia utamanya hanya value investing di awalnya. Ya, beli perusahaan yang kecil dan menengah yang masih price book value-nya di bawah 1. Itu Warren Buffett ya. Tapi seiring dengan aset dia sudah bertambah besar, semakin sulit mencari perusahaan yang price book value-nya di bawah 1. Semakin sedikit perusahaan kecil dan menengah yang price book value-nya di bawah 1. Sehingga dengan demikian dia membeli yang wajar. Dia mulai pindah ke growth investing. Ya, bukan karena apa-apa, karena uang dia udah terlalu banyak. Ya, kekayaan dia udah terlalu banyak. Jadi kalau mau investasi lagi, ya harus masuk ke growth investing. Tentu Warren Buffett ini tidak hanya menanamkan uangnya pribadi, tetapi kita tahu dia punya sebuah semacam reksadana yang disebut Berkshire Hathaway ya. Itu sebuah perusahaan ya yang menjadi induk dari seluruh investasinya Warren Buffett. Karena Warren Buffett ini sangat berhasil, banyak orang yang menitipkan dananya di Warren Buffett, sehingga dananya jadi sangat amat besar, dana investor yang dia kelola. Nah, kalau dana kita sudah terlalu besar, mulai kesulitan mencari perusahaan-perusahaan yang tadi kecil menengah yang price book value-nya di bawah 1, sehingga dia juga mulai menganut growth investing. Oke? Nah, jadi intinya kita harus memilih either kriterianya A atau B. Kita nggak beli semuanya. Dia mau cari winners. Yang pertama, winners itu yang menurut dia target price-nya bisa 2 kali book value, tapi sekarang masih di bawah 1. Ya, kenapa harus di bawah 1 dulu? Karena kalau ada apa-apa, saya salah gitu, ternyata dijual juga masih dapat 1 kali book value. Barang-barangnya kan bisa dijual gitu. Ya. Nah, tapi kalau dia udah nggak punya kesempatan untuk mencari yang saham begitu, maka dia juga mau sekarang memilih yang growth-nya baik, industri yang sedang berkembang, perusahaan yang mungkin besar tapi juga bagus ya prospek ke depannya, growth investing ya.
seperti itu. Nah, beberapa investor percaya itu active investing itu adalah untuk wealth creation, ya. Jadi waktu saya memilih-milih saham, disitulah saya menjadi besar. Ya, itu yang membuat Warren Buffett jadi besar juga memang betul. Ya, dia memilih beberapa saham yang sangat benar. Ya, naiknya berkali-kali lipat dari jumlah investasi awal dan kenaikannya itu terjadi dalam tempo yang cukup cepat. Sehingga tidak heran ya, bayangkan dia yang membeli Coca-Cola, Bank of America pada saat saham-sahamnya itu masih murah. Jadi waktu dia masih murah, dia masuk ke sana dan kemudian mencapai valuasi yang begitu tinggi karena ternyata perkembangan perusahaannya begitu hebat. Nah, terjadilah wealth creation, dia menjadi kaya raya itu. Kekayaannya bertambah banyak. Ya, sehingga dia mulai pindah ke growth investing ya, karena susah mencari perusahaan-perusahaan kecil. Nah, jadi ada orang percaya kalau mau wealth creation ya harus milih saham, kalau enggak ya Anda ikut rata-rata. Ya, seluruh investor pada umumnya naik berapa persen sih setahun itu kan average. Nah, kalau Anda mau ambil yang rata-rata, maka basically artinya Anda sedang melakukan passive investing, ya, nggak milih-milih saham. Artinya Anda hanya melakukan yang disebut wealth preservation. Jadi Anda ikut seperti layaknya orang lain, seluruh investor yang lain rata-rata naik 12%, saya juga ada di situ. Paling tidak, saya tidak ketinggalan. Jadi orang-orang yang pasif ini nggak ketinggalan kereta, tapi nggak lebih cepat dari kereta, gitu loh. Ya, jadi kalau mau cepat ya jangan naik kereta, bawa mobil sendiri, pilih mobil yang kendaraannya, mungkin kamu bisa lebih cepat. Ya, tapi bisa juga lebih lambat dari keretanya. Nah, tapi kalau kamu nggak tahu harus milih kendaraan yang mana, takut macet apa enggak gitu ya di jalan, ya udah naik kereta aja. Rata-rata orang naik kereta, ya udah kamu ikut aja yang rata-rata gitu loh. Nah, jadi passive investing beli semua seperti naik penumpang kereta ya, beli semua saham yang ada di situ ya beli aja. Nah, kecepatannya berapa ya ngikut aja. Jadi itu wealth preservation untuk mengawetkan supaya harta kekayaan Anda di-preserve, tidak hilang. Ya, jadi boleh juga punya pandangan seperti ini. Menurut saya wajar juga ya. Wealth creation terjadi kalau Anda memilih saham. Ya, wealth creation artinya sedang memilih creating wealth lebih besar atau lebih cepat daripada market. Sebenarnya wealth preservation juga terjadi wealth creation di dalamnya. Betul ya. Kenapa seluruh investor naik 12% setahun misalnya? Indeks tuh naik 12% setahun. Kenapa? Ya karena perusahaan itu sedang melakukan wealth creation. Dia berinvestasi, menghasilkan return di atas dari cost of capital-nya, sehingga nilai sahamnya naik terus. Dalam contoh ini secara rata-rata 12% setahun. Ya, cuma yang aktif ini pengen lebih cepat. Nah, jadi bahasanya mereka, wealth creation itu jangan sama dong dengan rata-rata. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini ada benarnya tapi ada juga kelirunya. Ya, karena kelirunya sebenarnya yang disebut wealth preservation itu artinya nggak ketinggalan kereta. Keretanya sendiri maju, sedang melakukan wealth creation. Nah, seperti itu. Ya. Tapi yang aktif ini masih ingin lebih cepat dari wealth creation yang terjadi di kereta. Makanya dia pilih beberapa saham saja. Oke? Nah, jadi Warren Buffett strategi itu fokus pada beberapa saham, tetapi syarat dia ya harus tahu apa yang kita lakukan. Artinya kita harus research, harus baca laporan keuangannya, harus teliti, dan itulah hobi dia. Dia baca 4-5 jam sehari laporan keuangan, dia senang sekali menganalisa semua prospek bisnis ya satu persatu ya. Makanya dia bilang only invest in business that you understand ya. Jadi kalau mau mengurangi risiko ya harus tahu perusahaannya, dan dia bilang risk comes from not knowing what you're doing. Jadi kalau kita nggak tahu tentang bisnisnya perusahaan itu ya itu jadi risiko. Nah, makanya kenapa dia berani beli saham yang price to book value-nya masih di bawah 1, karena dia menurut hitungan dia setelah riset itu harusnya 2 kali atau 3 kali dari book value. Nah, taunya dari mana ya? Dengan menganalisa sendiri, membaca perjalanan bisnis saham tersebut, ya.
Nah, tetapi karena tidak semua orang bisa melakukan hal itu, dia bilang makanya invest aja dalam indeks. Ya, invest in index funds if you don't have the knowledge of the businesses you are investing in. Jadi kalau kita nggak punya pengetahuan mendalam tentang bisnis itu, ya udah beli aja rata-rata. Diversifikasi ya atau diversification is the protection for not knowing the businesses. Jadi kalau kita mau beli banyak saham, kita nggak perlu tahu satu-satu, udah beli proteksi, ya beli aja semua deh. Ya, jadi contohnya kalau ini ada nilai ya, ada IP student gitu ya, daripada nebak-nebak yang IP-nya bagus mana gitu, ya udah aja pakai IP rata-rata kelas. Ya, jadi saya misalnya kekayaan saya tergantung kepada IP salah seorang yang di sini, saya harus invest di salah satu dari dia. Dan itu seperti terkait IP dia, dan saya nggak kenal anak-anaknya. Ya itu satu, saya nggak kenal. Dan sekalipun saya kenal, kadang-kadang yang pinter bisa juga jeblok kan. Dalam hari-hari tertentu dia nggak belajar, atau tahun ini ada kejadian tertentu, ya sehingga yang tadinya IP-nya bagus turun, yang IP-nya kecil naik, gitu kan. Di dalam satu kelas macam-macam kejadian. Ya daripada saya harus pelajari satu-satu, udah aja beli semualah. Ya, dapatkan IP rata-rata kelas, begitu. Itu filosofi Warren Buffett. Jadi kalau dia sendiri, dia nggak mau beli semua, karena menurut dia bisa pilih mana yang pinter, yang secara umum menurut dia ya, secara rasional itu akan nilainya lebih bagus daripada yang lain. Ya, caranya bagaimana ya? Baca laporan keuangannya, baca laporan industri dan seterusnya. Ya, jadi itu namanya dia melakukan analisis fundamental. Ya, dia melihat fundamental asetnya itu kayak apa. Ya. Nah, dalam sesi berikut kita akan belajar analisis fundamental dan teknikal. Warren Buffett menganut ya, dia melakukan analisis fundamental. Oke. Itu strategi aktif, sekarang strategi pasif. Kalau Anda sudah membahas yang memahami yang aktif, harusnya nggak sulit mengerti yang pasif ya. Nah, yang pasif. Pasif strategi itu adalah strategi investasi untuk memaksimalkan return dengan cara mengurangi atau meminimalkan frekuensi transaksi jual beli saham. Jadi ini lawannya ya. Kalau aktif tadi kan jual beli. Saya bicara bukan Warren Buffett ya. Warren Buffett kan di tengah. Warren Buffett melakukan stock picking tapi tidak melakukan timing. Nah, passive strategy nggak melakukan dua-duanya. Passive strategy tidak melakukan stock picking dan tidak melakukan timing. Ya, jadi dia nggak mau jual beli. Ya, dia beli diversifikasi lalu disimpan jangka panjang. Oke. Nah, investor pasif umumnya membeli instrumen yang meniru portfolio yang terdiversifikasi secara luas, misalnya aset-aset yang meniru indeks. Ya, kita sebut index mimicking assets. Jadi aset yang meniru indeks, ya, seperti S&P 500 atau IHSG atau IDX 30 atau LQ45 kalau di Indonesia ya. Jadi yang banyak isi sahamnya di dalamnya. Kemudian mereka menyimpannya untuk jangka panjang. Karena jangka panjang tentu lebih murah, nggak ada biaya transaksi. Kalau Anda jual beli saham tuh ada biaya transaksi. Nggak rumit, nggak harus milih-milih, nggak ada stock picking, tidak ada timing, ya. Sehingga sering menghasilkan return after tax yang lebih bagus daripada portfolio yang dikelola secara aktif. Nah, ini aneh. Ya, justru yang pasif hasilnya seringkali lebih bagus daripada yang aktif. Passive investor, bahkan kalau terjadi krisis pun dia nggak panik dan jual. Ya, contohnya, ini ada beberapa tips ya, apa yang mereka lakukan. Nah, mereka nggak panik dan menjual pada saat terjadi krisis finansial. Contohnya S&P, ya itu indeks ya di Amerika Serikat, itu kenaikannya kira-kira 10% per tahun selama 30 tahun terakhir. Tetapi yang managed fund artinya aktif, yang stock picking itu hanya 4% per tahun, kurang dari 4% malah. Penyebabnya mereka juga sering melakukan panic selling ya pada saat investasinya harganya lagi turun, orang-orang lagi pada panik malah ikut jual. Kedua, karena transaction cost yang tinggi karena sering jual beli, dan management fee. Ini nggak kecil, management fee itu 1,5%. Jadi kalau Anda beli mutual funds, Anda dapat return harusnya grossnya itu 10%, itu akan dipotong 1,5% dari
aset yang dikelola itu untuk manajemennya, manajer investasi. Oke. Nah, jadi pada saat krisis harusnya kita malah membeli best in breed stocks, saham yang bagus, kinerjanya, prospeknya bagus, beli pada harga diskon, harusnya bukan menjual pada saat harga-harga lagi anjlok karena krisis, ya karena pandemi misalnya, kan orang pada takut nih, ya prospeknya turun. Itu justru lagi diskon ya, belinya di situ harusnya. Ya, ingatlah bahwa data menunjukkan stocks itu adalah best long-term wealth creator. Ya, kapanpun Anda masuk ke market dalam jangka panjang, saham itu wealth creator karena itu bisnis sebenarnya. Bisnis itu adalah wealth creator. Kemudian tipsnya tetap lakukan diversifikasi, tidak ada saham yang tanpa risiko. Ya, Anda bisa lihat ini salah satu tips menghadapi krisis ya. Kalau ada krisis lagi itu peluang untuk investasi. Ya, beli beberapa, jangan satu saja ya, harus diversifikasi. Investasi pada saham-saham yang bagus, beberapa, ya kalau bisa cukup banyak yang sedang diskon. Karena dalam jangka panjang itu adalah wealth creator. Nah ini contohnya ya, Indonesia itu kalau lihat dari tahun 97 sampai 2020 sudah beberapa kali yang cukup tajam ya penurunannya. Tahun 97 pernah drop 37% nih, dari sini ke sini tuh tajam ya 37% nih. Lalu di sini kejadian lagi nih. Tahun 2000 minus 38%. Tapi recovery-nya cepet ya. 2 tahun 99 udah balik lagi nih. Ini 3 tahun udah balik lagi nih. Ya. Dalam 3 tahun udah balik lagi ke harga semula. Ya, jadi recover-nya nggak terlalu lama. Ini cukup parah nih. Tahun 2008 anjloknya 54% drop-nya. Tapi recover mungkin 2 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun nih, udah balik lagi. Sehingga contoh, kalau Anda salah beli nih, 2008 belinya pas lagi mahal banget nih. Pada saat angka indeks 2800, lalu anjlok. Nah, tapi kalau Anda simpan sahamnya 10 tahun, ya katakan 10 tahun pada Januari 2018, ini dari Januari 2008, 10 tahun baru dilepas, ya itu return-nya 8,6% per tahun selama 10 tahun. Jadi not bad at all ya. Ini jauh di atas SPN, jauh di atas SPN. SPN mungkin 4% ya. Jadi return-nya nggak jelek. Padahal ini salah beli. Belinya pas mahal terus kena krisis gitu. Harusnya kan belinya di sini. Nah, katakan Anda nggak mau timing the market. Anda hanya mau diversifikasi. Dan ini kita ngomong angka ini adalah angka indeks. Ya ini indeks saham. Jadi ini sudah rata-rata semua saham. Jadi kalau Anda nggak stock picking, beli indeks, dan nggak juga melakukan timing the market, jadi belinya salah pas mahal, itu masih dapat return yang lumayan bagus. Nah, katakan Anda belinya pas ya, ini mujur, atau katakanlah anggap saja Anda bisa melakukan timing the market. Jadi, wah nunggu krisis, entah siapa yang bisa menebak krisis ya. Loh, dan krisis itu selalu waktu turun di sini Anda nggak tahu akan turun atau udah balik ke atas kan waktu di sini. Ternyata masih turun lagi. Waktu di sini Anda tahu nggak harus beli? Nggak tahu. Bottomnya di mana kita nggak tahu. Nah, tahu-tahu bottomnya di sini baru mulai recover dan tajam kenaikannya ya. Katakan Anda mujur lah, ya mujur daripada bilang bisa nebak ya bottomnya di mana, lebih baik bilang mujur. Dapat di harga 1147 nih indeks ya, dibeli di sini. Ya, dan kurang lebih dalam 10 tahun itu Anda akan dapat 18,9% per tahun. Ya, ini mujur banget ya. Ini luar biasa. Anda sudah lihat dalam simulasi sebelumnya dapat 14% setahun saja. Ya, kalau Anda taruh uang 10 juta tiap tahun, dalam 50 tahun itu jadi 56 miliar ya. Itu kan sudah lihat ya di awal-awal sekali dulu kuliah kita, pentingnya start early investing ya. Itu penting sekali that you start very early so that you have longer period ya to accumulate ya untuk mendapat compound return tadi. Ya jadi kalau dapat di sini ini kan cakep banget ya, 19% loh, jauh di atas 14%. Dan ini terjadi untuk 10 tahun. Jadi ingat itu ya, kalau Anda diversifikasi ya tanpa stock picking itu pun sudah bagus hasilnya. Ini bahkan kalau yang di sini berarti karena beli indeks no stock picking, no timing.
Ini benar-benar pasif dan bodoh ya. Udah anggap aja bodoh lah. Bodoh-bodoh, bukan bodoh. Dengan cara bodoh-bodoh, beli kapan aja mau beli, masukin aja duit di indeks, diemin. Ini masih cukup bagus, apalagi kalau pas dapat yang bawah ini yang hijau ya. Pas belinya di sini gitu. Nah, jadi kalau nggak mau timing aja bagus ya. Karena memang nggak ada gunanya timing kalau menurut saya pribadi. Nggak ada orang yang bisa menebak bottomnya ini di mana. Oh, ini masih akan ada terjadi krisis. Nggak ada ya. Itu kebetulan. Nah, jadi yang namanya beating the market, pertanyaan apakah itu sebuah skill atau kebetulan? Skill atau luck sih? Kalau kebetulan ada orang yang jadi kaya, atau contoh ya, dia beli di sini, itu karena dia skill atau karena dia kebetulan? Nah, tentu orang kebanyakan bilang dia punya skill. Gitu ya, padahal nggak bisa dibuktikan nih. Contohnya, most manager, money managers ya, investment manager, most managers, dalam hal ini pengelola mutual funds, do not beat the market. Ya, nih ya, global bonds 53% fail to beat market over 5 years. Nih, UK equity 63%. Bahkan US equity 84% dari para investment manager itu gagal mengalahkan beat the market selama 5 tahun berturut-turut. Kalau setahun, 2 tahun bisa. Tapi 5 tahun, 84% pasti fail. Dan yang 16% mungkin kan berhasil. Tahun ke-6 kan kita nggak tahu dia jadi gagal. Tahun ke-7 bisa juga dia jadi gagal. Ya, nih emerging market equity ini berarti termasuk Indonesia di sini ya, market emerging yang baru berkembang. 78% ya manajer investasi di emerging market termasuk Indonesia, China yang begitu ya, juga gagal beating the market. Nah, kemudian data berikutnya, underperformance itu even gets worse with time. Jadi even tambah jelek. Ya, contohnya di sini ya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Global equity secara keseluruhan di dunia itu, ya ini excess return-nya negatif. Berarti di bawah dari 0, minus malah. Di bawah dari risk free. Ini kan excess return ya. Berapa return portfolionya dikurangi risk free. Berarti ini minus 0,5 di bawah risk free. Mendingan beli SPN gitu ya. Ya, bahkan ini dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun even worse. Nah, lihat nih emerging market equity di Indonesia ya, itu di bawah minus 1, di bawah risk free ya, excess return kan. Ini malah minus 1,5%. Ya, jadi getting worse. Nah, jadi itu sebabnya saya secara pribadi sangat ragu bahwa orang yang berhasil itu betul-betul skill. Karena kalau 1-2 kali itu bisa saja kebetulan. 5 kali juga 5 tahun bisa kebetulan. Contoh yang stock picking Warren Buffett, apakah dia bisa beating the market? Kita lihat ya. Tahun 2008 ini yang gelap ini warnanya itu kinerja Warren Buffett, yang lebih terang indeks sebagai acuan. Ya, jadi ini yang nggak ada stock picking, ya kita beli indeks itu yang warnanya terang. Ini titik 0 ya. Jadi tahun 2008 market minus banyak, Warren Buffett hanya minus 20% sedikit. Berarti dia menang dari market. Tahun 2009 dia kalah nih. Market udah rebound banyak, naik hampir 20%, dia hanya naik 3-4% nih. 3% malah. Jadi jauh di belakang indeks ini yang melakukan stock picking. Tahun berikutnya, dia menang 20%, market hanya naik 3%. Nah, tahun 2011, market lagi turun minus ya. Tapi dia minusnya lebih banyak lagi dari market, jadi kalah lagi nih. Jadi ini di sini menang, di sini dia kalah, menang kalah, menang kalah, menang kalah. Dari 4 tahun aja kita bilang apakah betul ya, dia betul-betul ngerti. Di sini dia menang ya, lebih bagus daripada market. Di sini menang lagi sedikit. Di sini menang banyak nih. Wah, menang 3 kali nih ya. 3 tahun bagus nih Warren Buffett. Nah, terus tahun 2015 market 0%. Ya. Tapi dia minus banyak, kalah lagi. Ya, kalah lagi. Terus di sini menang lagi nih. Kalah lagi. Menang lagi, kalah banyak lagi. Jadi
Bener nggak sih itu skill atau kadang-kadang aja lebih pada luck ya? Memang di awalnya sebelum tahun 2000-an, dia Warren Buffett ini stock picking ya, meskipun tidak timing tadi saya katakan. Timing itu kan nyari kapan harus belinya, kapan jualnya, jual beli gitu aktif. Dia long term. Di awalnya mungkin dia di era tahun 70-an, dia melakukan investasi dengan tepat sehingga dalam jangka panjang terjadi wealth creation dan membuat dia jadi salah satu investor atau orang terkaya di dunia. Tetapi tahun-tahun belakangan ini dia juga banyak ketinggalan. Ya, ini contohnya. Ini tahun 2020 ya, dari Januari sampai Juni ya. Contohnya Warren Buffett tuh yang di bawah yang biru muda, indeks itu yang merah yang di atas. Ya, S&P. Coba BRK ini Berkshire ya, Berkshire ini perusahaannya si Warren ya. Untuk investasinya Warren ya, itu Berkshire namanya. Lihat, kalah jauh dibandingkan indeks. Jadi menang kalah, kalah menang kalah gitu ya. Jadi malah ini komentar ada analis ya bilang gini. I'm nervous that he may have missed the whole rally. Ini ada rally ya dari tahun 2020 itu banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang naik pesat betul-betul ya. Apalagi karena ada pandemi. Zoom, Google, apalagi ya perusahaan-perusahaan teknologi Apple itu naik pesat sahamnya. Ada rally. Ya, dan orang yang nitipkan uangnya di Berkshire jadi frustrasi karena that's frustrating. A lot of retail investors were plowing money into the market and doing better than professional investors. I think you can include Warren Buffett in that. Jadi banyak orang-orang yang individual ya, retail investor kayak saudara dan saya mungkin iseng beli Google, beli Netflix, ya, beli Amazon dan naik pesat dan kinerja kita lebih bagus daripada yang profesional seperti Warren Buffett, termasuk Warren Buffett. Kan itu mengesalkan ya. Kemudian Buffett menjelaskan waktu pertemuan ditanya, dia kenapa sih nggak beli Amazon, Google, Netflix, Apple, kenapa dia nggak beli Facebook, ya dia nggak beli. Ya, dan dijawab begini, Warren dan Charlie Munger itu adalah rekan investasinya ya. Ini sangat-sangat kompak selama puluhan tahun ya mengelola Berkshire itu. Dia bilang both Warren and Charlie have acknowledged that they have missed Amazon. Ya, dia ketinggalan di Amazon and that they should be looking at these companies, but they have also said that they don't understand them. Dia nggak beli karena nggak ngerti perusahaannya. Kan filosofi dia beli saham adalah beli perusahaan. Jadi kalau saya nggak ngerti teknologi ya, saya nggak beli. Meskipun itu sebenarnya bagus. Nah ini kan old ya, Warren Buffett itu udah sangat tua gitu, very very old. Jadi dia nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dia itu dulu penggemar saham kayak Walmart ya, itu untuk apa? Retail yang tradisional. Ya banyak investasi dia yang akhir-akhir ini ketinggalan. Malah persis sebelum krisis dia membeli 2 saham airline. Di mana karena pandemi kebutuhan akan airline itu drop dan saham semua airline hancur ya. Jadi yang disebut yang udah kaya sekalipun bisa salah gitu. Passive investing atau index tracking akhirnya menjadi tren di US. Kita lihat ya. Nah, Mark Carhart ya melakukan penelitian, ini profesor saya dulu di USC. Dia banyak sekali tulisannya dipublikasi ya di jurnal ilmiah. Jadi bukan hanya pendapat ya, tapi dia meneliti dan menemukan banyak temuan yang membentuk pola pikir saya. Ya saya terus terang banyak dibentuk sama Pak Mark Carhart ini ya, Profesor Mark. Dia menjadi director di Goldman Sachs juga ya. Dan dia bilang begini, the results hasil penelitian dia do not support the existence of skilled or informed mutual fund portfolio managers. Jadi nggak ada yang disebut skilled and informed mutual fund portfolio managers. Ini lihat ya, dalam 5 tahun ya ini kalau mutual fund baru berdiri
dia lihat ya beberapa mutual fund ini selama dari tahun 62 sampai 87. Jadi datanya 25 tahun ya. Mutual fund yang di tahun pertama waktu baru berdiri kinerjanya bagus, itu lama-lama turun menuju rata-rata setelah 5 tahun. Mutual fund yang paling bawah, yang jelek kinerjanya, setelah 5 tahun juga menuju rata-rata. Jadi semua akhirnya menuju rata-rata. Ya, yang bagus turun setelah 5 tahun, yang jelek juga naik, getting the average. Ya kalau gitu ya beli aja pasif deh. Passive investing ya, nggak usah pakai mutual fund manager, juga bisa beli aja indeks, beli semuanya. Ya, ada orang lain lagi, seorang ahli juga mengatakan we find that mutual funds underperform the market overall. Kenapa underperform? Karena dia kalah di bawah indeks karena ada management fee 1,5% buat mereka, sehingga net effect-nya ya jadi di bawah indeks. The aggregate portfolio of actively managed US equity mutual funds is close to the market portfolio. Ya. Jadi hampir sama aja dengan indeks. But the high cost of active management show up intact as lower returns to investors. Nah, investor akhirnya mendapat di bawah indeks karena harus bayar cost of managementnya ini. Ya udah aja, nggak usah titip ke manajer, beli sendiri indeks, itu poinnya. Kalau dititip di manajer, Anda di-cut 1,5% untuk jasa mereka. Dan hasilnya kerja mereka pun nggak beda dari indeks. Nah, itu dari tokoh yang sangat terkenal di dunia finance ya. Eugene Fama dan Kenneth French di tahun 2010. Jadi kalau Anda lihat baca textbook keuangan, semua pasti ada menyebutkan Fama dan French. Fama dan French ini terkenal sekali ya. Jadi dia bilang ya seperti ini, datanya ditunjukkan sama si Profesor Mark ini. Memang betul dalam 5 tahun akhirnya semua jadi average gitu. Minus 1,5%. Ya, itu di US, itulah sebabnya jumlah dana yang masuk ke indeks mutual funds dan ETF ini semakin banyak, sementara dana yang masuk ke mutual funds, actively managed mutual funds, aliran dananya semakin kecil. Jadi uangnya pindah ya. Dari yang biru ini uangnya pindah ke ETF, indeks ETF dan indeks mutual funds. Di Amerika Serikat trennya seperti itu dan di Indonesia mulai seperti itu mungkin ya. Saya belum melihat data seperti ini di Indonesia dibuat ya. Mungkin Anda mau meneliti tentang ini bagus, berapa dana yang beralih dari yang active management pindah ke pasif. Karena kalau ada orang yang meneliti ini menunjukkan datanya seperti ini, ya mungkin orang akhirnya sadar ya yang disebut active management itu kalaupun dia berhasil 1, 2, 3 tahun jangka panjang enggak, nanti juga dapat average ya. Nah, ada seorang pemenang Nobel namanya William Sharpe, ini profesor dari Stanford. Dia adalah pencipta dari capital asset pricing model. Ini mungkin paling fenomenal ya dalam dunia finance. Kita belum bahas ini dan itu di luar cakupan kuliah ini. Dia menjelaskan penyebabnya dengan cara yang sangat-sangat simpel, bahkan boleh dianggap terlalu sederhana, terlalu bodoh ya. Itu istilahnya simplistik ya. Memudahkan, terlalu menggampangkan gitu. Penjelasannya gampang banget kenapa bisa begitu. Tahun 91 dia bikin penjelasannya tentang hal ini. Kenapa active management itu nggak mungkin akan mengalahkan yang pasif. Ya, dia bilang ini, investing itu kan zero sum game. Ya, Anda harus sudah saksikan video-video saya tentang zero sum game ya. Dan ini memang betul, investing itu atau trading tepatnya ya, kalau jual beli dalam jangka pendek itu betul-betul zero sum game. So active managers who beat the market, kalau ada yang dapat lebih bagus daripada rata-rata, ya, they do so only at the expense of those who do worse. Jadi dia dapat dari yang kalah. Jadi kalau rata-rata 12%, terus ada yang dapat 14%, berarti ada yang di bawahnya, ada yang 10%. Ya, kehilangan 2% ini disumbangin ke yang menang. Jadi yang menang itu 12 plus 2, 14. Jadi si aktif yang 14, yang kalah, aktif yang kalah 10. Yang 10 ini menyebabkan ada yang menang. Gitu. Jadi kalau ada yang menang harus ada yang kalah. The market return is the average of its participants' returns. Nah, jadi kalau indeks 12% itu adalah penjumlahan semua para peserta
di pasar, semua partisipan. So, the average active manager achieve the same return as the passive before cost. Simple. Jadi kalau si pasif dapat 12 ya si aktif juga. Meskipun ada yang di atasnya, ada 14, tapi ada juga yang 10 supaya total-total dapat average pasar. Ya, sebelum kita bicara cost, sebelum dipotong biaya manajemen investasinya. Net of cost, the average result is inevitably poorer. Jadi kalau dipotong dengan biaya investasi, tidak mungkin tidak, sudah pasti yang namanya active management itu performance-nya akan lebih jelek daripada yang pasif. Secara rata-rata ya. Nah, kita lihat ilustrasinya nih. Ya. Ada artikelnya dalam The Arithmetic of Active Management. Ya, dia yang menciptakan CAPM, ya statement dia seperti tadi ya. Kita lihat ilustrasinya seperti ini ya. Ini ilustrasinya saya coba buat sendiri analoginya. Dia nggak buat seperti ini, tapi saya kasih contoh untuk memudahkan Anda mengerti maksudnya William Sharpe ini. Ya, nama Sharpe ini nggak asing ya. Kita sudah bahas Sharpe ratio. Jadi itu juga dari dia tuh istilah itu. Nah, bayangkan ada orang naik tangga, ya. Ini kinerja kecepatannya ya, berapa return, ya, speednya. Yang pasif naik eskalator, beli semua, no timing the market, no stock picking. Ikut aja, diam aja, nanti nyampe juga kan ke atas. Yang ini milih-milih jalan nih, wah mungkin bisa lebih cepat. Dia timing dan stock picking, active manager. Nah, seluruh investor ini yang membentuk pasar. Di pasar itu ada yang aktif, ada yang pasif. Dan ada kinerja rata-rata, ya. Nah, kinerja rata-rata contohnya 12% per tahun. Indeks harga saham gabungan ya, baik yang pasif, aktif, dan seluruh investor lain itu katakan naik 12% setahun. Ya, baik yang naik eskalator dan aktif kalau dihitung speed rata-ratanya 12% setahun. Nah, sekarang kita lihat yang di kiri nih yang nggak ngapain-ngapain ya, hanya dia nggak stock picking, nggak timing, dia pasti membeli indeks. Dia membeli IHSG ini. Dia beli semua rata-rata di saham. Ya kalau dia mendapatkan IHSG, ya, nah sementara yang naik tangga ini melakukan stock picking ya, dia stock picking dan timing. Nah yang beli indeks pasti mendapat indeks juga dong. Ya berarti return dia 12%. Ya karena dia beli semua saham yang ada. Dan rata-rata semua saham yang ada naik 12%, berarti dia pasti dapat 12%. Nah, kalau rata-rata antara yang pasif dan aktif ini seluruhnya 12%, sementara kita tahu yang pasifnya dapat 12%, maka kalau kita mau menjumlahkan rata-rata yang didapatkan stock picking yang aktif ini, berapakah yang kalau dirata-ratakan dengan 12% digabungkan dengan 12% ini, maka rata-rata mereka jadi rata-rata gabungan 12%. Berarti yang aktif juga harus dapat 12% kan? Betul ya? Kan nggak bisa di sini 14% ditambah 12%, rata-ratanya jadi 12, nggak bisa. Ya, jadi kalau di sini dia dapat 12% setahun, maka yang di sini juga pasti 12% setahun. Begitu. Ini bukan penjumlahan biasa ya matematika ya, 12 tambah 12 jadi 24 ya harusnya. Bukan begitu. Yang di sini dapat average 12%, maka yang kelas sebelah ini ya harus 12% juga kalau rata-rata keduanya 12 kan gitu. Ya ini kelas orang pasif yang malas, ini kelas yang sok rajin gitu misalnya ya. Dapat 12. Nilainya pas dihitung nilai gabungan kedua kelas itu kok dapat 12 ya. Kalau kelas yang satu dapat 12, maka kelas yang satu juga nilainya dapat 12 juga sama gitu. Nah, sayangnya yang di sini masih harus dipotong dengan fee karena di sini ada biaya active management, ada cost-nya. Jadi investor yang gaya gini, yang nitip uangnya ke active management pasti in the end dapat return nggak mungkin dapat 12 ya karena dipotong fee. Logikanya simple ya, seperti itu. Jadi dia bilang, Sharpe itu bilang inti dari jurnalnya ya artikel dalam Journal of Finance kalau saya nggak salah bilang begitu. It must be the case that before cost, average active return sama dengan passive return. After cost, average active return lebih kecil daripada passive return. Tentu yang disebut average dalam active return di sini, ya yang aktif di sini ada yang dapat lebih cepat,
Ada yang lebih bagus returnnya. Mungkin 13, 14 ada. Tapi ada juga yang di bawahnya. Ada yang 10, ada yang 9, ada yang 5. Nah, di atas juga mungkin ada yang 17. Tapi kan kita ngomong average. Secara average, yang di sini nggak mungkin lebih bagus daripada yang di sini. Kalau rata-ratanya 12 ya, karena ini juga rata-rata gabungan. Oke? So that is very simple ya. Jadi semua statement tadi itu hanya menggunakan hukum penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Ya kalau rata-rata misalnya ada kelas aktif, kelas pasif, kita pisah ya. IP-nya yang kelas pasif 3,2. Kelas aktif, berapakah IP kelas aktif jika IP gabungannya 3,2? Kita tahu IP si kelas pasif 3,2. Kalau gabungannya 3,2 berarti dia 3,2 juga kan. Di dalam kelas yang aktif ini mungkin ada yang pintar, ada yang kurang juga gitu. Tapi average nggak lebih baik. Nah bedanya yang dia ini ada costnya gitu. Simpel ya. Baik, oleh karena itu kita akan tutup sesi ini dengan sebuah rekomendasi buat para investor pada umumnya ya. Jadi setelah kita sampai pada sesi ini, saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, berinvestasilah pada aset produktif. Saham itu adalah bisnis ya sebenarnya. Jadi investasilah pada saham, real business atau properti yang menghasilkan yield ya, menghasilkan cash flow. Ya, alasannya karena aset Anda akan naik nilainya karena ada value creation akibat perkembangan bisnisnya. Ya, bisnis yang berkembang, restoran yang tambah banyak, itu akan meningkatkan value dari aset Anda. Jadi, saya nggak menganjurkan Anda trading, jual beli, timing, ya, kemudian spekulasi pada aset-aset non produktif, ya seperti komoditi. Ya, saya nggak anjurkan. Kedua, lakukan diversifikasi. Anda bisa beli mutual funds atau beli ETF. Diversifikasi akan memberikan Sharpe ratio yang paling bagus ya antara potensial return, expected return dibanding dengan risiko. Jangan hanya lihat risikonya sehingga Anda nggak berani. Jangan hanya lihat returnnya sehingga Anda rakus. Ya, Anda harus lihat perbandingan yang seimbang antara expected return dengan risiko. Cari rasio yang paling bagus atau Sharpe ratio yang paling bagus. Ya, unique risk bisa dikurangi dengan cara melakukan diversifikasi. Jadi untuk setiap expected return tertentu, kalau Anda masih ingat efficient frontier, kita bisa cari yang di sebelah kiri ya, minimum variance. Ya, dengan mencampurkan beberapa saham, menggabungkan kita bisa mengurangi unique risk dan mendapatkan minimum variance untuk setiap level of expected return. Jadi terserah Anda mau expected return berapa, selalu bisa diminimize risikonya dengan melakukan diversifikasi. Bahkan kita percaya saya pribadi ya, ada yang disebut optimum risky portfolio ya, yang berlaku untuk semua investor, yaitu dengan membeli semua saham yang ada. Nah, ketiga, berinvestasilah untuk jangka panjang, jangan sering jual beli. Meskipun ada krisis, kalau kebetulan ada uang, itu saatnya membeli, bukan panik dan menjual lalu tiba-tiba waktu harga naik Anda beli lagi, itu salah ya. Dan dalam jangka pendek, fluktuasi harga itu sangat random. Ya, ada sebuah buku The Random Walk of Wall Street namanya ya. Di Wall Street dan semua pasar modal di dunia itu ada random walk dalam jangka pendek. Kita nggak ngomong krisis ya. Kalau ngomong harian, harga itu selalu ada fluktuasi yang sangat random, kadang naik, kadang turun. Tidak ada pola tren yang pasti. Keempat, jangan pernah menggunakan margin atau pinjaman, ya saya akan jelaskan, untuk sekuritas. Ya, atau short term funds ya, dana yang mau dipakai untuk uang sekolah, untuk menikah, ya dana yang betul-betul jangka pendek, yang Anda nggak bisa simpan untuk jangka panjang, jangan pernah dibelikan untuk saham ya. Margin akan meningkatkan risiko kerugian berkali-kali lipat, dan dana jangka pendek kalau ada tiba-tiba perlu bisa menyebabkan saham Anda dijual pada saat harganya sedang sangat murah sehingga Anda rugi. Ingat ya, 4 pesan ini, tentu ada yang nggak saya tulis ya. Pertama yaitu start early, invest very early dari sekarang. 2, investasilah pada aset produktif. 3, diversifikasi. Jangka panjang, jangan pakai uang jangka pendek, apalagi minjem margin. Ya, saya akan jelaskan margin itu apa nanti. Nah, ini contohnya ya, diversifikasi kita bisa cari yang sebelah kiri. Ya, mau expected return di sini
Ya, kalau saya mix beberapa saham itu bisa diminimize variansnya dengan komposisi tertentu, resep tertentu, ya, maka kita dapat minimum varias. Kita nggak mau ambil yang di kanan, ambil di kiri, ya. Untuk return mau di atas sana, yang bagus. Kalau saya lakukan diversifikasi, ya, itu kita bisa dapat komposisi yang menghasilkan risiko paling kecil. Ya, bahkan titik ini kita tahu optimum risky portfolio. Ya, di mana kita menggabungkan seluruh saham yang di market dengan komposisi tertentu, kita bisa mendapatkan titik yang optimum. Di mana ini Sharpe ratio-nya, expected return dibandingkan dengan risikonya itu yang paling bagus. Ya. Dan nanti dalam pelajaran lain, ya, mudah-mudahan Anda tertarik dan Anda ingin mendalami, ini bisa dijelaskan titik ini sebenarnya apa. Optimum risky portfolio itu sebenarnya adalah membeli seluruh saham yang ada di market, ya, membeli indeks. Itu yang paling baik. Ya, sehingga tidak mengubah rekomendasi saya kepada saudara, tetap belilah yang well diversified, komposisinya ya bisa membeli apa yang ada di market, ya, membeli indeks. Sayangnya di Indonesia membeli indeks itu ada triknya. Nanti dalam pelajaran yang lain, ya, kita harus belajar kalau mau beli semua gimana. Tapi paling tidak Anda bisa membeli top 10 yang besar di market. Ya, lihat aja di websitenya Bursa Efek, market capitalization atau perkalian antara volume dan harga, total nilai ekuitas itu, ya. Jumlah saham yang beredar dikalikan harganya itu disebut market capitalization. Nah, lihat yang market cap, istilahnya market capitalization yang paling besar yang ada di market. Top 10 kalau Anda beli itu Anda sudah mirip dengan indeks, nggak jauh dari indeks, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya akan sedikit detail di sini tentang jangan menggunakan margin, ya. Utang atau leverage itu sangat berguna untuk real business. Nomor satu, Anda bisa asetnya lebih banyak daripada modal Anda. Apalagi kalau properti, ya. Dengan DP 10% bisa beli aset 100%. Itu sangat menguntungkan karena apa? Nilai properti hampir tidak pernah turun, naik terus. Ya, risikonya kenaikannya tidak secepat suku bunganya. Jadi kalau misalnya bunga setahun 10%, maka mau tidak mau real estate Anda itu harus di atas 10% untuk strategi ngutang tadi, beli real estate bisa menguntungkan. Oke. Untuk bisnis juga menguntungkan. Tadinya hanya bisa buka satu toko, dengan utang bisa buka 2 toko. Jadi terjadi leverage. Kedua, Anda mengurangi pajak. Ya, income tax-nya berkurang dengan ada modal dari pajak. Dari hutang maksud saya. Ya, tapi ini sangat berbahaya kalau Anda berinvestasi pada saham. Ya, ini pernah terjadi pada saya dan ini karena faktor greed, ya, faktor greed. Dan kadang-kadang orang jadi bodoh, high risk high return gitu, ya. Ya, kalau kita minjem di investasi saham, saya nggak ngomong bisnis, saya nggak ngomong real estate, ya, bukan real bisnis, ya, dan bukan real estate, hanya di saham. Anda minjem uang masuk ke situ, itu resiko Anda berlipat-lipat kali ganda. Tapi resiko itu nggak mengandung expected return, tidak ada reward-nya. Nah, orang yang nggak belajar dengan teliti, dia hanya ingat setelah kuliah ini cepat-cepat, high risk, high return. aman, high risk, high return. No. Ada resiko yang jalan di atas tali, nggak ada returnnya buat Anda. Atau nyebrang jalan tutup mata, itu high risk, tapi no return. Nah, ini juga gini, kalau Anda melakukan leveraging, ya, minjem uang dengan margin, istilahnya kalau untuk saham itu, uang pinjaman itu disebutnya margin. Ya, itu sangat berbahaya. Saya akan kasih ilustrasi. Kondisi awal, modal Anda 100 juta, lalu Anda dikasih pinjaman 1:1. Karena Anda punya modal 100 juta, dikasih pinjam 100 juta. Maka saham Anda 200 juta. Oke? Dengan kata lain, utang Anda 50% dari nilai saham. Nah, kemudian nilai saham Anda naik 20%, berarti stock value-nya naik 20% nih. Jadi 240 juta sekarang. Oke? Berarti Anda profit berapa dong? 40 juta dibanding 100 juta modal awal, ya, dari modal awal 100 Anda dapat net 40 juta, ya, kan nilai awal stoknya 200, sekarang udah 240, profit 40 juta dibanding modal awal 100 juta, berarti profitnya 40%, 2 kali lipat. Stok naik 20%, profit Anda 40%, ya iyalah, karena dikali 2 asetnya, kan.
Dari 100 dikali 2 asetnya. Dipinjemin 100% ya, jadi kali 2, jadi 200 juta. Nah, Anda dapat profit 40%, 2 kali dari kenaikan saham. Nah, penurunannya juga gitu. Misalnya stoknya turun 20%, maka stok value Anda dari 200 juta turun 20% itu jadi tinggal 160 juta. Ya, jadi ruginya juga 2 kalinya, jadi minus 40%. Nah, seperti itu. Jadi naik turunnya berkali-kali lipat dengan adanya margin. Karena Anda dikasih 1:1. Nah, pada awalnya, waktu harga-harga saham naik, Anda senang. Wah, naik 20%, saya dapat 40%. Nah, melihat situasi pasar sedang bagus, di mana stock value Anda naik terus, ya kalau di sini terjadi kasus yang ini, pinjaman Anda kan berkurang nih, hanya 100 dibandingkan nilai aset 240, nggak sampai setengahnya lagi. Karena apa? Karena stock value-nya udah naik. Jadi pinjamannya jadi kecil, dia akan nawarin lagi ke Anda, mau nggak minjem lebih lagi. Nah, pernah sampai satu saat malah dikasih pinjaman margin istilahnya 1:3, bukan 1:1. Berarti kalau saya punya uang 100 juta, dia mau kasih pinjam uang 300 juta, sehingga aset yang saya beli sahamnya 400 juta. Waktu harga stok naik 20%, maka kita naik 20% dari 400 juta, yaitu 80 juta. Ya, dan seperti tadi untung saya 80%, 80 juta dari modal awal 180%. Padahal harga saham baru naik 20%. Wow, ini kisah happy, kisah menyenangkan. Tapi waktu sahamnya turun 20%, stock value-nya juga turun 20% dari 400 juta, which is 80 juta, jadi tinggal 320 juta. Ya, berarti saya mengalami kerugian 80%. Dari uang 100 juta, hilang 80 juta, tinggal 20 juta nih uangnya. Nah, itu masih cerita belum terlalu sedih. Karena apa? Sekarang pinjaman saya jadi terlalu tinggi. Ini udah hampir 90%, 93% dari nilai sahamnya. Utang saya udah kebanyakan. Dia bilang, Pak Sam, ya saya jual semua saham Bapak yang 320 juta ini di harga yang rugi ini. Terpaksa dilikuidasi, atau Bapak setor uang lagi, itu disebutnya margin call. Karena rasio awalnya kan hanya 1:3, 300 per 400, which is 75%. Berarti saya kurang modal, ya, karena nilai asetnya udah turun, jaminannya kurang. Karena polisinya adalah seperti ini tadi ya, uang pinjaman 300 juta adalah maksimum 75% dari nilai aset. Kalau di sini asetnya 320 ya berarti 3/4 dari ini hanya boleh 240 juta pinjamannya. Jadi Bapak tolong dong setorin uang 60 juta ya, supaya utangnya jadi tinggal 240. 240 dibagi 320 kan pas lagi 1:3 ya, kayak gini ya, 3/4-nya gitu. Seperti itu. Nah, kalau saya nggak punya uang, 60 juta udah habis uangnya, maka ini dijual saham ini. Artinya saya harus jual di harga lagi jeblok itu, rugi. Dan saya harus menanggung kerugian 80%. Dan ini bukan sekedar contoh, ini terjadi pada orang yang belajar keuangan seperti saya. Kenapa? Karena nafsu, karena greed. Ya, jadi kuliah ini saya berikan juga sebagai warning bahwa orang yang belajar sekalipun kalau belajarnya nggak inget teliti ya, maka akan mikir high risk, high return. Betul, ini kan saya ngambil high risk dengan utang. Tuh, kan saya dapat 80% high return kan? High risk, high return. Ingat, high risk, high expected return, berarti rata-ratanya lebih tinggi. Tetapi bukan dengan cara leveraging resikonya. Pada saat itu apa yang terjadi? Saya stock picking, saya nggak mau diversifikasi nomor satu. Karena saya lihat ada satu saham yang sedang naik pesat. Ya, ada saham yang sedang naik pesat, saya beli itu semua dan pakai pinjaman. Jadi, wah, high risk, high return nih. Bodoh ya. Padahal perbandingan resikonya harusnya bisa dikurangi dengan diversifikasi. Itu adalah kesalahan ke satu. Kedua, pinjaman itu nambah resiko tanpa ada tambahan expected return. Karena kalau saya minjem, putarannya memang lebih tinggi. Ya, tapi expected return-nya nggak naik. Coba ya Anda kali-kali sendiri, ini ya, lihat kasusnya. Expected return-nya kalau memang investasi saham X itu hanya 10% setahun, ya dia nggak akan naik dengan meminjam, ya segitu juga gitu expected return-nya. Karena kadang-kadang Anda mengalami yang atas, kadang-kadang mengalami yang bawah. Ya, kadang-kadang stoknya naik, kadang-kadang stoknya turun. Kalau jangka pendek ya.
Dan dulu target saya memang jangka pendek karena pengen kaya cepat kan. Ya, pengen kaya dengan cepat. Jadi stock picking dan jangka pendek. Nah, akibatnya pas harga bagus, saya pikir itu high risk high return, padahal high risk high expected return. Dengan meminjam, expected return kita nggak naik, tapi risikonya naik. Nah, itu bodoh ya. Dengan stock picking, saya sedang mengambil risiko yang sebenarnya bisa didiversifikasi. Jadi saya melakukan dua kesalahan. Satu, beli hanya 1-2 saham saja, tidak diversifikasi. Kedua, leveraging. Ya, jadi ada banyak risiko yang salah di sana. Satu, risiko yang nggak menghasilkan return, yaitu pinjaman. Kedua, ada risiko yang bisa dihilangkan, yaitu dengan diversifikasi. Jadi itu kesalahan dan slide ini sangat penting Anda ingat, ya, janganlah meminjam kalau untuk saham. Apalagi dana jangka pendek atau pinjaman itu jangan pernah Anda pakai untuk pinjaman. Yang namanya margin langsung tolak, karena broker senang kalau Anda pakai margin. Kenapa? Anda pasti ditawari satu kali, karena dianggap karena ada semakin banyak transaksi, ya mereka dapat fee. Tapi hutang itu bisa berguna untuk investasi di real estate dan real business. Demikian pelajaran kita kali ini. Anda sudah belajar banyak tentang active dan passive investing. Ya, sekali lagi kesimpulan kita, satu, mulailah investasi sedini mungkin. Ya, investasi pada real asset seperti saham, ya seperti real business atau real estate. Kedua, diversifikasi. 3, jangka panjang. 4, jangan pernah pakai pinjaman selain untuk real business atau real estate ya. Nah, kalau untuk saham, it's a big no. Ya, jangan sampai Anda mengulangi kesalahan yang dilakukan banyak orang, termasuk saya sendiri pernah melakukan kesalahan tersebut. Baik, terima kasih untuk perhatian Anda. Terus semangat belajar, sukses buat Anda.